Saya mau masuk kelas di BSI, mau melihat apakah pembelajaran diferensiasi di kelas itu sudah sesuai aku. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, tujuan pembelajaran BSI hari ini itu apa? Tujuan pembelajaran Ya. berdasarkan modul ya, itu tujuan pembelajaran hari ini masih berkaitan dari 3 pertemuan. Pertama, tujuan pembelajarannya itu menganalisis berbagai jenis limbah dan bahan alam yang bermanfaat serta solusinya. Oke. Nanti ketika saya masuk kelas di HSI nanti kompetensi mana yang mau di HSI nilai? Kelas pembelajaran diferensiasinya, kemudian hari ini keakutan murid, karena hari ini mereka diskusi, presentasi, kemudian setelah itu memberi tanggapan. Jadi ada proses diskusi dengan kelompoknya. Oke, jadi nanti saya fokus ya ke pembelajaran diferensiasi dan juga keaktifan murid. Apa yang membuat Bu Hesti berpikir saya harus nilai di posisi itu? Oke. Untuk saya pengembangan itu perlu, karena ini kan kelas diferensiasi, kemudian saya melihat bahwa anak-anak yang visual, kemudian auditori dan kinestetik itu kalau saya pengen lihat sama mereka tuh blend itu seperti apa. Kemudian presentasi itu untuk melihat perkembangan kemampuan komunikasinya, bagaimana dia presentasi hasil observasinya, kemudian proses kegiatan proyeknya sudah sampai di mana, mereka memberi cerita kepada kelompok yang lain tentang apa yang sudah mereka lalui serta kendalanya itu seperti apa. Jadi fokusnya adalah karakter ya, karakter diri sendiri. Fokusnya perkembangan kemampuan komunikasi. Kalau sejauh ini bagaimana perkembangan anak-anak di kelas? Pembelajarannya bisa mengikuti atau tidak? Kalau perkembangan di kelas, alhamdulillah saya melihat ada proses yang lebih perkembangannya bisa terlihat dengan sangat baik. Mereka itu lebih mudah berkolaborasi, karena akan ada proses lain dan harus bekerja sama dengan tim. Itu jadi awalnya memaksa mereka yang tadinya nggak cocok nih, seorang visual dengan auditori itu kan mau kerja bareng nggak cocok, tapi karena mereka itu berada dalam satu tim ya terpaksa gimana caranya, dan ternyata mereka bisa berkolaborasi. Oke, jadi Bu Hesti ingin menilai hari ini di kelas adalah apakah anak-anak auditori, kinestetik, dan juga visual itu bisa kerja sama tim atau tidak? Ya, gitu. Kalau dari sejauh ini Bu Hesti, kalau kita ngasih nilai 1 sampai 10 ya, untuk kemampuan anak yang berbeda-beda itu, apakah mereka bisa kerja sama dengan tim? Berapa nilainya dari 1 sampai 10? 1 sampai 10 sampai dengan sejauh ini, dari awal yang saya menerima menerima keluhan di awal sekali pada saat proses kita mau buat proyek gitu, sampai dengan sekarang yang sudah 50 sampai 60% perjalanannya, alhamdulillah. 50 sampai 60 ya. Itu persentasenya, itu nilai mereka kalau 1 sampai 10 itu saya sudah bisa memberi di angka 8. Oh ya? Iya, sudah bagus sekali. Terus harapan Bu Hesti nih, setelah Bu Hesti masuk kelas ngajar diferensiasi, harapannya anak-anak sudah mencapai di nilai berapa? Untuk hari ini di angka 9 ya? Ya, jadi dari target 60 atau dari target 80? Dari target
Kalau persentase tadi itu kan terkait dengan perjalanan proyeknya gitu. Kalau dari 60% proyek yang sudah berjalan gitu ya, maka nilai hari ini saya ingin mereka sampai di 90. Sampai di 90 ya. Oke, kalau begitu hari ini saya izin masuk kelas Bu Hesti. Saya lihat pembelajaran di kelas, mudah-mudahan sesuai dengan target dari Bu Hesti ya. Siap. Kasih ya Bu Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali ya. Hari ini kelas kita kelas spesial karena kita kedatangan tamu ya, ada Bu Mei yang hari ini mau lihat aktivitas kelas 10-8 seperti apa sih kegiatan pembelajarannya di jam fisika ya. Jadi nanti kalau kegiatan pembelajarannya sama seperti biasa gitu ya, hanya hari ini istimewanya adalah kedatangan tamu ya. Bu Mei, kita beri kesempatan dulu untuk Bu Mei memperkenalkan diri. Silakan. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, saya Ibu Mei dari Grup Penggerak. Hari ini saya nggak mengganggu anak-anak belajar. Saya cuma mau melihat Ibu Hestinya aja. Jadi kalau misalnya kalian merasa terganggu, mohon maaf ya. Hari ini belajar seperti biasa aja. Saya numpang duduk aja di sini sebentar. Jadi nggak usah tegang, nyantai aja sama seperti biasa belajar sama Bu Hesti. Gitu aja ya. Terima kasih ya anak-anak. Ya Bu. Terima kasih Bu. Dan saya lanjut boleh. Ya baik. Yang tidak hadir hari ini? Oh hadir semua? Ya, Bu. Baik, ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini melanjutkan apa yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya gitu ya, terkait dengan di tujuan pembelajaran di awal menganalisis berbagai jenis limbah karena kaitannya adalah tentang global warming ya. Menganalisis berbagai jenis limbah dan bahan-bahan alam yang bermanfaat serta cara pengolahannya dan pengelolaannya seperti apa. Pekan lalu pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang rencana ya, solusi yang akan kalian lakukan gitu ya terkait dengan limbah. Sudah kalian lakukan observasi, kemudian kalian cari akar masalah ya, dari akar masalah sampai dengan ketemu solusinya. Maka hari ini saya ingin setiap kelompok yang sudah dibagi kemarin berdasarkan wilayah ya, untuk memudahkan kalian bekerja sama. Silakan untuk presentasi ke depan ya, ngapain aja sih gitu, apa yang harus dilakukan ya, presentasi tentang proses sampai dengan hari ini yang untuk capaiannya sudah dari awal pembagian sampai dengan perencanaan, dan hari ini di proses pengamatan hasil rancangan solusinya itu sudah sampai di 60%. Jadi silahkan nanti presentasi. Setelah presentasi ya, nanti saya akan berikan kartu ya, ini sebagai apresiasi bagi kelompok yang baik, penyampaiannya jelas seperti apa gitu. Nanti saya akan berikan ini ya. Kemudian kalau sudah ya, di akhir nanti setiap kelompok kan nanti menyimak gitu. Kemudian nanti di akhir saya akan berikan kertas ini. Isinya apa nanti? Isinya boleh berupa kritik dan saran, juga boleh berisi tentang kendala apa sampai dengan sejauh ini kalian bersama dengan tim ya, terkait dengan proyek yang kalian sedang lakukan. Sampai di sini paham? Oke, kalau begitu kita mulai dari area terdekat
dari sekolah area Kota Dalam dan sekitarnya. Silakan, mana tim Kota Dalam? Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Febri Christian Siombing dari kelompok Kota Dalam. Saya di sini akan mempresentasikan penelitian kami, yaitu kontribusi sabun ramah lingkungan dari limbah kulit jeruk dalam pencegahan pemanasan global. Dan kami beranggotakan saya sendiri Daniel Febri Christian Siombing, Azhari Nur Basri, Fakih Abdul Qadir, Dafa Aprilian, Muhammad Taufik, Zaki Anwar, dan Rio Febriandi. Seperti yang kita inginkan, lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang diinginkan oleh semua orang. Tetapi masih banyak sekali manusia yang merusak lingkungan sehingga menyebabkan dampak-dampak negatif pada lingkungan kita, sehingga bisa menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global sendiri terjadi karena beberapa faktor. Ada antara lain penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Membuang sampah sembarangan menjadi salah satu faktor pemanasan global yang sering kita sepelekan, karena menurut mereka membuang sampah tidak memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan sampah sangat dibutuhkan atau menjadi salah satu solusi yang terbaik untuk menanggulangi sampah dalam pencegahan pemanasan global. Rumus masalah yang pertama itu adalah bagaimana pemanfaatan limbah kulit jeruk sebagai bahan baku dapat menjadi produk yang berguna hingga menjadi nilai jual. Permasalahan kedua itu bagaimana pengolahan limbah kulit jeruk dapat mencegah pemanasan global, dan yang ketiga bagaimana pemanfaatan kulit jeruk dapat mencegah dampak-dampak negatif dari sampah. Terus apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan limbah kulit jeruk agar dapat menjadi produk yang memiliki nilai jual, mencegah pemanasan global, dan mencegah dampak-dampak negatif dari sampah. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, itu memberi solusi inovatif, kreatif, dan memberi ide baru tentang pencegahan global warming. Yang kedua itu ada manfaat praktis bagi peneliti, yaitu menambah pengetahuan dan kemampuan dalam pengolahan limbah di sekitar, dan yang ada masalah-masalah di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir ada manfaat praktis bagi pihak-pihak lain sebagai bahan evaluasi pengetahuan dalam pengolahan limbah, dan menjadi pemberi sumbangan ide terkait pengolahan limbah kulit jeruk. Terus ada langkah-langkah pembuatan sabun cuci piring dari kulit jeruk. Yang pertama ada mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu ada baking soda, ada garam, ada mes, ada air, dan ada juga ada kulit jeruk. Yang kedua itu ada fermentasi kulit jeruk. Dalam fermentasi kulit jeruk, kami memasukkan kulit jeruk ke dalam sebuah botol plastik yang kemudian kami rendam dengan air cuka sehingga rendam penuh, dan itu kami fermentasi selama 1 minggu. Sesudah 1 minggu kami mencampurkan semua bahan-bahan dengan larutan jeruk. Nah, rendaman yang kami perlukan yaitu sebesar 100 ml. Terus kami campurkan dengan 220 gram baking soda, 20 gram garam, 20 gram mes yang sudah dicampur dengan air, dengan 400 ml air. Ketika semua bahan-bahan itu tercampur, nanti akan terjadi penguapan busa karena ada pencampuran dari bahan-bahan tersebut. Setelah itu
busa-busa yang tadi itu dibuang dan diambil bagian cairnya dan dimasukkan ke dalam wadah dan ditunggu selama 2 hari. Selama 2 hari itu baru bisa dipakai untuk sebagai sabun cuci piring. Kesimpulannya, pemanasan global dapat kita cegah dari hal-hal kecil seperti membuang sampah dan mengolah sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kami ingin menanyakan asal pembuatan pada proses atau bahan-bahan pembuatan sabun cuci piring tersebut. Nah, untuk baking soda itu jika takarannya terbuat atau mempengaruhi sabun tersebut. Saya akan menjawab. Menurut saya kalau kita menambahkan baking soda lebih dari takarannya, itu bisa menyebabkan kegagalan pada sabun. Entah itu hasilnya tidak bagus ataupun warnanya akan berubah. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Syauki Zahri bersama beberapa rekan saya yaitu Gusti Finur Asmila, kemudian Karanita Francisca, Bunga Citra Lestari, dan Heni Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok kami tentang pemanfaatan limbah kulit jeruk yang dijadikan sebagai sabun cuci piring. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak memiliki kebiasaan memilah sampah sehingga sampah organik dan non-organik sering dicampur menjadi satu. Karena di wilayah kami juga, di bagian Sudarma, masih banyak sampah organik yang timbul di mana-mana, contohnya seperti limbah kulit jeruk. Oleh karena itu, pentingnya mencari solusi yang dapat mengurangi dampak negatif ini setelah mendorong penelitian dalam bidang bahan baku. Oleh karena itu, kami menggunakan limbah organik kulit jeruk sebagai bahan utama pembuatan sabun pencuci piring. Di hari pertama, kami mencari limbah organik kulit jeruk serta bahan lainnya yang dibutuhkan. Di hari kedua, kami mulai proses pembuatan sabun pencuci piring dengan komposisi cuka, baking soda, kulit jeruk, garam, biang sabun, mes, dan juga air. Di hari kedua ini juga, kami membuat fermentasi antara cuka dan kulit jeruk selama kurang lebih 10 hari. Kemudian di hari ketiga, kami melanjutkan membuat KTI atau sering disebut dengan karya tulis ilmiah. Di hari keempat, kami mengamati proses fermentasi yang mana airnya berubah. Ke hari kelima, mengeluarkan bau yang menyengat. Dan hari keenam, kulit jeruk mengalami perubahan. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan. Apakah penggunaan biang sabun yang berlebihan itu dapat berdampak pada Kami juga belum mencapai proses tersebut, jadi masih sampai proses fermentasi. Mungkin kalau terlalu berlebihan pada biang sabun membuat sabun tersebut gagal. Apakah warna dari larutan kulit jeruk itu dapat mempengaruhi warna sabunnya? Nantinya akan berpengaruh karena warna tersebut juga kan dari awal begitu pembuatannya fermentasi warnanya begitu, mungkin saja nanti akan berpengaruh. Jika sudah tidak ada yang bertanya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari Desa Sidodadi. Kami dari Sidodadi memutuskan untuk membuat ekoenzim dikarenakan di Sidomulyo ini khususnya daerah Sidodadi dan Sidoarjo terdapat pasar yang dimana di situ banyak sekali limbah buah dan sayur
yang terbuang begitu saja dan menimbulkan bau di mana-mana. Itu juga dapat menimbulkan efek gas rumah kaca dikarenakan terdapat gas metana atau CH4. Alasan kami membuat ekoenzim adalah banyaknya limbah buah dan sayur yang dapat menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya penebangan pohon secara liar, pembuangan limbah organik. Limbah organik dapat mempengaruhi perubahan suhu dan terurai dan membusuk. Limbah itu semua kami manfaatkan menjadi ekoenzim yang bertujuan untuk mengurangi pemanasan global. Caranya cukup mudah, hanya dengan kami mengumpulkan limbah buah dan sayur yang tergeletak di mana-mana di pasar dengan komposisi campuran 1:3:10, yaitu 1 kilo gula merah, 3 kilo limbah buah dan sayur, dan 10 liter air. Untuk cara pembuatannya, pertama yaitu hancurkan terlebih dahulu limbah buah dan sayur hingga kecil, masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kalau bisa wadahnya itu yang tertutup. Jadi gula merah tersebut dihancurkan terlebih dahulu dan dilarutkan ke dalam air yang 10 liter tadi. Apabila air sudah dicampurkan, lalu bisa dimasukkan ke dalam wadah yang sudah ada limbah tersebut. Lalu itu difermentasi kurang lebih selama 3 bulan. Kelompok kami sendiri sudah melakukannya dari 15 hari yang lalu. Nah, jadi masih ada waktu sekitar 2 bulan. Jadi kami masih dalam tahap pembuatan, kami belum bisa dapat menyimpulkan bagaimana reaksinya dan bagaimana perubahannya terhadap lingkungan. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana ciri-ciri ekoenzim yang gagal dalam pembuatannya? Jadi limbah buah dan sayur tersebut tidak hancur seluruhnya, jadi ada yang tersisa gitu. Dan biasanya yang berhasil itu menghasilkan bau yang tidak seberapa. Jika tidak ada yang ditanyakan kembali, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sedulur ini perwakilan dari kelompok daerah Sidoarjo yang beranggotakan Antika Cegarudias, Alkunia, Lintang, Aureli Isroi, dan Anissa Nur Fadilah. Seperti yang kalian tahu, daerah Sidoarjo banyak sekali sampah karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar yang masih membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang bertumpuk dapat mencemari udara. Jadi, kita memanfaatkan limbah kulit jeruk yang berserakan di sekitar pasar untuk dijadikan sabun pencuci piring sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari pemanasan global atau global warming. Apa itu global warming? Global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Adapun contoh dari peristiwa pemanasan global yaitu es di kutub utara dan selatan Ukraina. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan laut secara global, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, perubahan iklim yang ekstrim, dan membuat cuaca sulit untuk diprediksi. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global ini dapat dicegah dengan pola pemanasan dunia yang mulai berubah, terutama
sebagai berikut yaitu 1. Aroma segar, 2. Sifat dominasi yang efektif, 3. Pengurangan limbah organik, 4. Ekonomis dan ramah lingkungan, dan 5. Potensi efek lumpur. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah kulit jeruk sebagai bahan untuk sabun cuci piring memiliki potensi untuk memberikan manfaat baik bagi pengguna, lingkungan, maupun ekonomi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok Sidomulyo ingin mempresentasikan hasil karya kami yang beranggotakan Heni Setiawati, Kaila Septiolanda, Naisha Pancadewi, saya sendiri Kanisa Lia Ahmad, Alma Biapriya, dan Anissa Kamalasari. Pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi, akibatnya terjadi proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Ketidakseimbangan ekosistem di bumi ini juga ditandai dengan meningkatnya populasi dunia dari tahun ke tahun. Populasi masyarakat dunia yang terus bertambah pada saat ini tak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya masyarakat dunia. Pemanasan global sendiri sudah menjadi isu lingkungan yang menjadi fokus utama masyarakat dunia saat ini. Selama kurang lebih 100 tahun belakangan, suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sebesar 0,74, yaitu sekitar 0,18 derajat Celcius. Akibat pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang terjadi sejak revolusi industri ini disebabkan oleh tindakan manusia. Populasi yang terus bertambah akan menyebabkan makin banyaknya sampah yang dihasilkan. Selain itu, banyak pula lahan-lahan hijau atau lahan-lahan pertanian yang kini dijadikan sebagai lahan permukiman, dan masih banyak lagi dampak dari permasalahan global bagi bumi ini. Adapun dampak pemanasan global yang terjadi saat ini menurut Satina, limbah kulit jeruk yang cenderung menjadi sampah organik dan tidak memiliki nilai ekonomis, mengandung kadar glukosa yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, kita akan mengolah limbah kulit jeruk untuk membuat sabun cuci piring sebagai upaya untuk mencegah pemanasan global. Sabun merupakan produk yang dihasilkan dari reaksi penyambunan asam lemak dari alkali. Cara pembuatan sabun cuci piring menggunakan limbah kulit jeruk, yaitu bahan-bahannya. Pembuatan sabun cuci piring dari limbah kulit jeruk yaitu 1. Kulit jeruk, cuka, jam sabun, dan air. Pada hari pertama, memotong kulit jeruk agar menjadi lebih tipis dan potong menjadi kecil-kecil. Dan setelah itu, siapkan toples dan masukkan kulit jeruk tersebut ke dalam toples dan diberi cuka, lalu fermentasi selama kurang lebih 1 minggu. Setelah difermentasi selama kurang lebih 1 minggu, rendaman kulit jeruk tersebut terbuka dan dimasukkan ke dalam sabun dan dicampur air secukupnya.
Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai pengolahan limbah kulit jeruk dalam pembuatan sabun cuci piring untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam pemanasan global. Saat ini, permasalahan mengenai lingkungan secara langsung dan tidak langsung disebabkan oleh manusia itu sendiri. Masalah lingkungan yang sampai saat ini semakin memprihatinkan terlihat dari beberapa fenomena yang ada di lingkungan hidup manusia, seperti pemanasan global atau global warming. Pemanasan global yaitu adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Salah satu penyebab pemanasan global yaitu akibat perilaku manusia terhadap lingkungannya, yaitu membuang sampah sembarangan. Dampak dari adanya pemanasan global ini dapat dirasakan dari adanya kenaikan permukaan air laut, kekeringan yang berkelanjutan, dan suhu yang lebih terasa panas. Dampak lainnya yaitu ketidakstabilan iklim, misalnya curah hujan yang tinggi, pergeseran musim hujan, dan kemarau yang berkepanjangan. Meningkatnya populasi manusia berpotensi besar dalam produksi sampah. Di wilayah kami, yaitu di Kecamatan Candipuro, telah diadakan sebuah event yang cukup besar, yaitu Candipuro Fair dan Pasar Malam. Di mana pada event tersebut banyak sekali pedagang yang berjualan minuman dan makanan ringan. Contohnya, para pedagang yang berjualan es jeruk yang menimbulkan banyak sekali limbah kulit jeruk. Dan limbah kulit jeruk ini dapat memicu pemanasan global, dikarenakan saat terurai akan melepaskan gas rumah kaca seperti gas metana yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pemanasan global. Untuk mencegah adanya pemanasan global dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan limbah organik menjadi produk yang lebih bermanfaat, yaitu salah satunya dengan mengolah limbah kulit jeruk sebagai bahan dasar pembuatan sabun ramah lingkungan. Selain untuk mengurangi adanya sampah, menggunakan limbah kulit jeruk dapat melatih potensi diri untuk terus menghasilkan karya yang sangat bermanfaat. Selain itu, pembuatan sabun pencuci piring dari kulit jeruk ini cukup mudah dilakukan di kalangan masyarakat. Bahannya pun cukup mudah didapatkan dan proses pembuatannya pun tidak memakan waktu yang relatif lama. Maka dari itu, inilah yang menjadi inspirasi kami untuk memulai upaya pencegahan pemanasan global dengan memanfaatkan limbah organik yang ada di sekitar kita menjadi sabun ramah lingkungan yang berbahan dasar limbah kulit jeruk tersebut. Dengan menggunakan limbah ini, kita dapat mengurangi pemborosan dan menciptakan produk yang lebih berkelanjutan secara lingkungan. Adapun bahan-bahannya yang mudah untuk diperoleh. Yang pertama ada kulit jeruk, kemudian cuka, 20 gram soda kue, 20 gram garam dapur, 20 gram minyak sabun, dan 400 ml air. Nah, untuk cara pembuatannya yang pertama yaitu potong kecil-kecil terlebih dahulu kulit jeruk tersebut, lalu masukkan ke dalam botol kecil yang telah disediakan. Kemudian setelah itu masukkan cuka hingga kulit jeruk terendam dengan sempurna. Kemudian tutup rapat botol tersebut. Jika sudah tertutup rapat, diamkan hingga 1 minggu untuk proses fermentasi. Setelah 1 minggu, siapkan wadah, lalu masukkan air, biang sabun, sadar uwe, garam, dan 100 ml rendaman kulit jeruk yang telah kita buat tadi ke dalam wadah tersebut. Lalu, aduk hingga semua bahan-bahan tercampur merata. Jika sudah merata, tunggu hingga 2 hari. Setelah 2 hari, kemas sabun menggunakan botol yang telah disediakan. Nah, kesimpulan yang kami dapat adalah melalui tindakan kolaboratif dan kesadaran akan dampaknya, kita dapat membentuk dunia yang berkelanjutan
berkelanjutan, hijau, dan layak untuk diwarisi oleh generasi mendatang. Mari bersama-sama menjaga bumi kita, karena tindakan kecil hari ini dapat menciptakan perubahan besar untuk esok yang lebih baik. Baik, untuk kelompok yang ingin bertanya, saya persilahkan. Apa saja takaran-takaran dalam pembuatan sabun cuci piring, dan apakah ada rasio tertentunya? Dan yang kedua, apakah semua jenis jeruk dapat digunakan dalam pembuatan sabun cuci piring? Itu kan secukupnya kita masukkan ke dalam botol, terus air cuka juga secukupnya hingga kulit jeruk tersebut terendam. Kemudian 20 gram soda kue, 20 gram garam dapur, 20 gram biang sabun, dan 400 ml. Untuk pertanyaan yang kedua, Apakah semua jenis kulit jeruk dapat digunakan dalam pembuatan sabun? untuk jenis kulit jeruk mungkin tidak semua, seperti kulit jeruk Bali itu mungkin untuk susah terurai dengan tahap fermentasi karena memiliki kulit yang lumayan keras. Jadi, apakah jeruk nipis dapat digunakan dalam pembuatan sabun cuci piring? Ya bisa, karena memiliki wangi yang tajam. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan oleh teman-teman dan ibu-ibu. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Siap. Perkenalkan, saya Muhammad Rani dari kelompok Sejawatio. Kelompok saya yang beranggotakan ada Ayunda Novik Redani, ada Hidayati, ada juga nama Angelita Utama Dewi. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pembuatan sabun dari limbah kulit jeruk sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengatasi global warming. Jadi di sini kelompok kami memutuskan untuk membuat sabun dari limbah kulit jeruk dikarenakan meningkatnya minat dari es jeruk keras yang menghasilkan limbah kulit jeruk yang cukup banyak. Untuk pembuatannya juga cukup mudah dan dapat dibuat di rumah masing-masing. Untuk bahan-bahannya ada cuka, biang sabun 20 gram, baking soda 20 gram, garam 20 gram, air 400 ml. Lalu cara pembuatannya, rendam kulit jeruk dengan cuka selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, air rendaman kulit jeruk dipisah dengan kulit jeruknya. Setelah itu, air rendaman kulit jeruk dicampur dengan biang sabun 20 gram, garam 20 gram, baking soda 20 gram, air 400 ml. Setelah itu diaduk hingga berbusa. Setelah berbusa, masukkan ke dalam botol yang sudah disiapkan. Setelah itu, diamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, sabun siap digunakan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Karena masih ada Daniel Prohim dari Kota Dalam ditanya, dalam pembuatan sabun dari kelompok kalian, berapa waktu yang diperlukan dalam pembuatan tersebut? Waktu yang diperlukan, yang pertama kita kan harus merendam kulit jeruk dengan cuka itu selama 1 minggu. Setelah itu, setelah 1 minggu kita campur dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Setelah itu kita, kalau sudah selesai, kita diamkan lagi selama 2 hari supaya busanya itu kayak dia bisa turun gitu. Jadi bisa sudah siap untuk digunakan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada
hari ini terkait dengan kemampuan komunikasi dari yang membawakan hari ini, kemudian ada penguasaan materi gitu ya, memaparkan prosesnya sedemikian rupa, kemudian sampai di kemampuan menghadapi pertanyaan gitu ya, itu juga masuk. Kemudian yang berikutnya keempat adalah teknik presentasi. Saya punya setiap aspek yang tadi saya sebutkan itu ada nilainya. Yang terbaik itu merah, kemudian berikutnya itu adalah yang terbaik merah, yang biru ini sedang, dan ini cukup. Jadi nanti silakan diambil kartunya. Ini saya sudah berikan berdasarkan tim yang maju ke depan. Tadi dari tim pertama itu urutannya saya buat ya, ada Kota Dalam, Seloretno, Sidorejo, Sidodadi, Sidorejo, Candipuro, Sidomulyo dan Sidowaluyo dan Sidomulyo. Ini urutan tadi saya buat gitu ya, tidak salah ini kolomnya, tenang saja. Walaupun tadi majunya Sidowaluyo terakhir ya. Nah, gitu. Baik, jadi silakan dari kertas putih yang saya tadi sudah berikan untuk diisi. Isinya tentang 3 hal. Apa tadi? Yang pertama apa tadi? Ya, kekurangan dan kelebihan. Kemudian apa lagi? Saran dan kritik. Yang ketiga, apa intinya yang ketiga? Yang ketiga apa? Oke, kendala yang kalian alami. Baik, silakan dituliskan. Ya, masing-masing menulis. Diurut ya. Dari Kota Dalam. Karena ini mau mendapatkan kartunya. Berikutnya Seloretno, Sidodadi, Sidorejo nomor 4, Candipuro nomor 5, Sidowaluyo nomor 6, dan Sidomulyo lama. Ada Sidomulyo nomor 7. Ya. Ya. Dalam Seloretno, anak Seloretno, sudah, tolong ditunjukkan dulu ya. Ada kelompok yang merah semua, ada yang biru semua, ada yang merah biru. Ya, baik. Ini kelompok mana nih yang sepertinya merah semua? Karena ini presentasi, jadi yang dinilaikan tadi 4 ya. Cara menjawab, cara memaparkan gitu ya. Kemudian tekniknya seperti apa tadi. Pada dalam itu ada layar yang bisa dilihat. Iya. Yang biru semua ada kelompok Sutar. ada kelompok yang Ada. terus nih ya, warna warni. Baik, ini kelompok Arsi. Sido. Berikutnya ini belajar lagi. Kemudian ini mana tadi? Candi ya. Candi. Untuk Daniel. Sidowaluyo mana? Ini belum penilaian tetap ya, masih ada penilaian yang lain.
dikumpulkan. Ya, nanti di akhir itu ada produk yang harus diperlihatkan berupa karya tulis dan produk pupuknya atau masing-masing yang buat ekoenzim ya, yang buat sabun cuci piring. Nah, dari produk itu nanti kalian mendapatkan kartu lagi ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah berbagi informasi terkait proses dan progres ya sepanjang kalian melakukan project ya. Insya Allah ketemu lagi pekan depan, itu bahasanya tentang karya tulis ilmiahnya seperti apa. Beri aplaus untuk kita semua. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita ya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hesti, tadi saya sudah melihat kelas Bu Hesti mengenai pembelajaran diferensiasi. Seru sekali kelasnya, anak-anaknya juga. Saya rasa target Bu Hesti yang ingin 9, saya rasa itu lebih dari 9 ya. Anak-anaknya aktif, bahkan saya tidak melihat perbedaan bahwa ada gaya belajar kinestetik, auditori, visual gitu, karena anak-anaknya memang benar-benar aktif. Gimana perasaan Bu Hesti sendiri? Alhamdulillah, ya saya melihat karena dari awal sampai dengan hari ini teramati progresnya luar biasa untuk saya, Masya Allah hari ini. Ya, saya tadi harusnya memuji banyak betul ya di kelas. Ya, gitu ya. Oke. Untuk pembelajaran diferensiasinya, menurut Bu Hesti gimana tadi di kelas? Iya, kemarin itu karena saya memutuskan untuk mengkombinasi ya mereka yang dengan gaya belajar berbeda, bagaimana kalau bisa dia dalam satu tim itu seperti apa kerjanya. Jadi hari ini saya melihat mereka ternyata bisa berkolaborasi yang luar biasa gitu. Jadi gaya belajar mereka ternyata tidak untuk saya malah bisa saling melengkapi untuk bisa jadi yang luar biasa seperti Setuju, saya juga setuju tadi. Jadi Bu Hesti puas ya hari ini ya? Alhamdulillah puas. Oke, untuk catatan saya sih Bu Hesti tadi di akhir pembelajaran Bu Hesti sudah memberikan kesimpulan dengan sangat baik, sudah merangkum semua kegiatan juga di kelas. Nah, tapi ada yang menjadi catatan saya nih Bu Hesti mengenai budaya disiplin di kelas. Untuk saya tanya dulu ya, untuk di kelas selama ini itu gimana untuk soal rankingan nilai itu, apakah yang diutamakan? Kalau untuk saya sebenarnya tidak. Jadi kemampuan. Jadi saya selalu sampaikan untuk saya cerdas itu bukan melulu yang fisikanya bernilai 100, tapi tentang bagaimana dia berbicara gitu. Jadi tentang adab itu malah menjadi bagian yang untuk saya itu menjadi bagian yang penting sekali gitu. Jadi ini tadi saya berikan kartu sebagai apresiasi karena saya melihat ini perlu diapresiasi menggunakan kartu gitu. Karena ya saya melihat kolaborasi yang cukup lumayan melelahkan dari awal gitu. Mereka harus berjuang sedemikian rupa menyatukan sampai dengan bisa bikin project disepakati bersama, itu prosesnya luar biasa. Maka itu, untuk saya itu perlu diapresiasi dengan memberi kartu. Dan kalaupun mereka tadi mendapatkan kartu yang warnanya menunjukkan mereka belum maksimal, itu harapan saya itu bisa menjadi bahan pembelajaran ke depan. Berarti mereka harus berjuang lebih lagi untuk dapat kartu. Jadi itu hanya sebagai motivasi aja. Iya gitu ya, betul, betul. Tapi apakah setiap pembelajaran harus ada seperti itu? Atau mungkin hanya bergantung momen, cek ini aja gitu? Bergantung momennya. Kalau ini memang proyek ini saya setiap kali penugasan itu ada kartu gitu. Oke, gitu ya.
Oke, itu aja sih catatan saya. Kalau untuk dari lingkungan pembelajarannya, menurut saya sangat kondusif, kelasnya juga nyaman, dibentuk versi U juga, jadi benar-benar bisa center. Tadi saya lihat juga ada beberapa anak yang mungkin pakai kacamata. Jadi, tapi menurut saya juga nggak mengganggu sih, nggak mengganggu penglihatan di depan. Jadi udah sejauh ini nilai Bu Hesti itu sangat baik dan bagus sih sebenarnya. Terima kasih Bu Hesti untuk hari ini.